Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dalam pelajaran fisika pertemuan kedua. Kali ini kita akan mempelajari fisika untuk metode ilmiah, meneruskan materi yang kemarin. Materinya kira-kiranya sebagai berikut. Ini adalah materi yang kemarin sudah disampaikan pada minggu yang lalu, yaitu bahan ajarnya adalah tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Kompetensi dasarnya adalah kemarin ini adalah untuk 3.1 ini adalah kompetensi pengetahuan. Ini secara teoritis kemarin sudah disampaikan. Nah, yang 4.1 adalah kita peserta didik itu harus bisa membuat prosedur kerja ilmiah. Jadi nanti ini Anda harus terampil. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari, mempraktekkan hal ini. Nanti setelah pertemuan ini, Anda harus bisa mempraktekannya sendiri. Ya. Minggu yang lalu ini ringkasannya adalah ini, metode ilmiah itu ada 7 tahap. Mungkin bisa diurai lebih banyak lagi. Yaitu bahwa metode ilmiah itu melalui yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi. Jadi dari gejala-gejala yang ada di kejadian sehari-hari, Anda mungkin ada pertanyaan, ada masalah, ada yang harus dijawab, kemudian Anda melakukan pengamatan atau observasi dulu. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan masalah. Dari observasi itu Anda merumuskan masalah. Kemudian tahap ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, pada hari ini kita akan bagaimana teori yang kemarin itu diaplikasikan kepada sebuah masalah. Nah, masalahnya hari ini adalah kita akan ini masalahnya. Walaupun ini adalah masalah tentang kegiatan yang agak berbeda dengan biologi, dengan fisika, ini mungkin agak menjurus ke biologi, tapi yang ingin ditangkap oleh kita adalah bagaimana Anda menerapkan ketujuh prosedur itu dalam untuk mendapatkan pengetahuan baru. Nanti setelah ini nanti akan diberi lagi yang contoh fisika yang kemarin yaitu tentang bandul sederhana. Untuk hari ini yang agak lebih mudah Anda tangkap adalah ini. Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin sering melihat bahwa tanaman yang berada di tempat yang teduh itu dengan di tanaman yang tempat yang cahaya mataharinya cukup, pertumbuhannya berbeda. Inilah yang menjadi bahan pertanyaan bagi kita. Masalahnya ini nanti kita buat penelitiannya berawal dari masalah ini. Mungkin Anda bertanya apakah betul cahaya itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan sebuah tanaman. Nah, langsung aja kita lihat. Saya akan tampilkan dalam sebuah bentuk hasil ini. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa 7 tahapan
untuk mencari pengetahuan baru atau menguji pengetahuan yang sudah ada. Ini ada 7. Melakukan pengamatan, observasi. Kemudian yang kedua, merumusan masalah. Biasanya dalam penelitian itu diletakkan pada bab 1. Jadi nanti itu ada bab 1. Kemudian mengumpulkan data dan membuat hipotesa 3 dan 4 ini nanti di dalam prakteknya diletakkan pada bab 2. Ya. Melakukan percobaan eksperimen, desain dan sebagainya ini bab 3. Menganalisis data adalah bab 4 dan menarik kesimpulan ada di bab 5. Jadi dalam mendapatkan pengetahuan biasanya dibuat bab seperti itu ya. Ya, 1 2 bab 1, 3 4 bab 2, nomor 5 adalah bab 3, nomor 6 adalah bab 4 dan nomor 7 adalah bab 5 nanti. Ini masalahnya tadi sudah disampaikan. Ini adalah bab 1. Bab 1 ini berisi tentang hasil observasi itu dituangkan di sini, di latar belakang. Tadi adalah kita ingin meneliti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan, ya. Maka latar belakangnya dibuat seperti ini. Nanti apa yang Anda temukan, ya, Anda tuangkan di latar belakang ini. Contohnya di sini ya, bahwa pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Jadi ditulis di sini. Kemudian ada cahaya. Nah, kita kan mau mengamati pengaruh cahaya. Apakah cahaya ini mempengaruhi? Pertanyaannya. Maka masuk ke cahaya. Apakah cahaya itu? Jadi dari apa yang Anda amati, tulis. Ini kemudian karena yang akan diamati oleh kita adalah kacang hijau, maka di sini tulis ya bahwa kita akan meneliti kacang hijau. Nah, di sini di akhir dari pendahuluan itu tuliskan judulnya. Ya, berdasarkan uraian itu maka Anda akan menuliskan pengaruh. Anda berminat ingin meneliti pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, di sini dalam kurung kacang hijau. Ini adalah hasil observasi Anda itu tuangkan di sini di pendahuluan. Pendahuluan. Latar belakang ini Anda observasinya tulis dituangkan di situ. Nah, langkah kedua kan rumusan masalah. Nah, dari observasi itu pertanyaannya tulis di sini. Ini contohnya pertanyaannya. Adakah pengaruh perbedaan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Nah, jadi ini langkah kedua itu tulis di sini. Ya, ini adalah bab 1. Biasanya langkah ke-1 dan langkah kedua dari metode ilmiah atau prosedur ilmiah itu dituangkan di bab 1 ini, ya. Jadi di latar belakang adalah hasil observasi, tuangkan di sini. Nah, dari observasi itu muncul pertanyaan, tuliskan di sini di rumusan masalah. Ya, kira-kira begitu. Nah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian kira-kira seperti ini. Nanti filenya akan saya kasih ke admin kelas. Nanti dalam prakteknya Anda bisa mengubah-ubah, ya, mengubah-ubah. Nah, langkah ke-3 dan ke-4 yaitu mengumpulkan informasi, data, literatur dan sebagainya. Kemudian membuat dugaan sementara, kesimpulan sementara atau hipotesis adanya di bab 2 ini, dikenal dengan sebutan landasan teori. Di sini Anda tuliskan teori yang mendukung tentang pertumbuhan pohon atau tanaman karena apa yang mempengaruhinya. Karena kita akan membahas kacang hijau, maka landasan teorinya teori kacang hijau dulu, ya di sini. Ya, ini kita harus baca buku dan literatur contohnya ya. Ini
teori tentang kacang hijau, kemudian teori mengenai pertumbuhan karena kita akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu dipengaruhi oleh apa? Di sini ada. Kemudian pertumbuhan, ada pertumbuhan primer, ada sekunder. Nah, kemudian yang ketiga teori tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pengaruh pertumbuhan itu adalah faktor luar, makanan, air, suhu, dan sebagainya. Ini teorinya, contohnya yang mendukung tentang yang akan ditanya. Dan ini kita akan membahas ke cahaya. Jadi harus muncul, kita akan bahas pengaruh cahaya, maka ini pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan itu apa? Nah, ini ada muncullah yang diberi garis tanda merah. Menurut Hendrik ya, bahwa cahaya mempengaruhi terhadap pertumbuhan. Ya. Ada pada spektrum warna merah. Nah, ini teori yang mendukung. Jadi spektrum warna merah ini mempengaruhi pertumbuhan. Inilah landasan teori yang nanti bisa dijadikan sebagai hipotesis, ya, sebagai hipotesis. Jadi landasan teori Anda harus dapatkan teori tentang cahaya terhadap pertumbuhan. Ini dapat satu teorinya, ya, walaupun teori yang lain itu dilengkapi. Ya, ini ada pengaruh terhadap pertumbuhan itu mineral dan sebagainya. Nah, faktor dalam ini hanya sebagai tambahan karena kita teorinya adalah pengaruh cahaya, maka sudah muncul ya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Ini terus teorinya sampai selesai Anda tulis. Nah, dari teori yang ada itu, maka kita muncullah hipotesis. Inilah hipotesisnya. Jadi nomor 3, nomor 4 adalah kajian teori dan hipotesis. Ini hipotesisnya. Berdasarkan kajian teori di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut, ya, bahwa kekuatan cahaya mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Ini hipotesisnya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Jadi ini sudah langkah 1, 2, 3, 4 sudah. Langkah kelimanya adalah melakukan eksperimen. Eksperimen itu dituangkan dalam bab 3. Jadi biasanya di bab 3 itu berisikan tentang metodologi penelitian dan sebagainya. Anda di dalam melakukan penelitian, yang nomor 5 itu adalah melakukan penelitian atau eksperimen. Anda menentukan tempat, ini tempatnya apakah di rumah atau di sekolah, tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, tulis di sini. Kemudian metodenya apa? Nah, karena Anda akan melakukan eksperimen, kegiatan eksperimen tentang pengaruh cahaya, tuliskan di sini alatnya apa. Ini alatnya ya, nanti bisa tulis apa yang perlu ditambahkan, dikurangkan. Kemudian langkah-langkah kerjanya. Nah, ini langkah kerjanya ditulis di sini. Anda nanti bisa merancang sendiri langkah kerjanya, bisa dikurangi, ditambah. Kemudian Anda mengenal variabel bebas ini ya, variabel bebas, kontrol, dan terikat. Untuk melakukan penelitian pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau itu, variabel bebasnya yang kita ubah-ubah adalah intensitas cahaya ini. Ini variabel bebas. Nanti ada yang tanaman kacangnya itu ditempatkan di luar ruangan kena cahaya yang banyak. Ada yang ditempatkan di dalam ruangan tertutup. Di kamar Anda boleh ya. Di kamar Anda yang gelap. Ditaruh di bawah bangku yang gelap. Jadi variabel
bebasnya adalah intensitas cahaya. Ada yang kena cahaya matahari, ada yang di tempat gelap. Jadi dua ini ya keadaannya. Variabel bebasnya ini keadaannya dua. Kemudian variabel kontrolnya adalah variabel yang keadaannya sama antara keadaan yang di tempat gelap dan di tempat terang itu biji kacangnya kacang hijau yang sama ya. Satu wadah ya. Jadi Anda kalau beli itu kualitasnya sama. Tempat medianya sama. Kalau Anda mau pakai kapas, kapas semua. Kalau mau pakai kapas dan air kemudian ada yang mau pakai tisu, tisu dan air. Suhunya sama ya. Volume air yang dimasukkan juga harus sama. Kalau sehari ditambah 2 tetes ya sehari 2 tetes ya. 1 jam sekali, 1 jam sekali. Dan variabel terikatnya adalah ini tinggi pertumbuhannya. Jadi nanti hari pertama tingginya berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa. Jadi ketinggiannya, ketinggian pohon. Saya ulangi, variabel bebasnya adalah intensitas cahaya. Ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Kalau pakai lampu, ada yang lampunya berapa watt gitu ya. 5 watt, 10 watt, 20 watt, 40 watt. Nah, kalau mau pakai lampu. Jadi keadaannya itu. Variabel terkontrolnya adalah ini ya. Nah, itu mengenai variabel. Nah, analisis datanya nih yang berikut ini di desain ini. Apa yang disebut analisis teknik analisis data, bahwa data hasil percobaan itu mau dianalisis seperti apa. Dalam percobaan ini analisisnya adalah disebut analisis secara deskriptif. Ya. Apa analisis deskriptif? Jadi datanya, data mentah itu, data mentah, jadi hasil pengukuran tadi, di hari ke-1 tingginya berapa, di hari kedua tingginya berapa, di hari ketiga tingginya berapa, untuk yang di dalam ruangan, jadi intensitas cahayanya kecil, kemudian untuk yang di luar ruangan, yang intensitas cahayanya besar, nanti ukur tingginya berapa, hari ke-1, kedua, ketiga, sampai 15 hari atau 10 hari. Data mentah itu ditampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar. Nah, itu yang disebut teknik analisis data secara deskriptif. Mungkin nanti ada standar deviasi dan sebagainya. Nah, pengolahan datanya adalah menggunakan Microsoft Excel. Untuk SMA kita kan pakai Microsoft Excel aja. Bisa diketahui rata-rata, standar deviasi, grafik bisa pakai Excel. Jadi saya ulangi, di dalam bab 3 ini adalah rancangan penelitian, kemudian rancangan ini dilaksanakan. Ini rancangannya. Nanti bisa dilihat di Word-nya, saya bagikan, dibaca ulang. Ini saya jelaskan. Ini langkah yang ke-6 adalah menganalisis data. Ya. Ini terletak di bab 4. Jadi tadi 1-2 di bab 1, 2-3 di bab 3, 5 saya ulangi, 1-2 di bab 1, langkah 3-4 di bab 2, langkah 5 di bab 3, dan langkah 6 ada di bab 4, yaitu data itu dianalisis. Tadi analisisnya adalah analisis deskriptif. Ini contoh ini ya. Nanti dalam pelaksanaannya Anda pakai data sendiri. Nanti saya tugaskan Anda melakukan percobaan ini. Jadi melakukan percobaan ini, walaupun ini biologi, nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa mengetahui prosedur mendapat pengetahuan, yaitu prosedur ilmiah ini. Jadi datanya nanti pakai data Anda ya. Di sini nanti Anda cukup 2 keadaan. Yang ke-1 di dalam ruangan, yang kedua di luar ruangan. Jadi kena cahaya matahari dan tidak kena cahaya matahari. Jadi datanya 2 aja. Anda melakukan tugasnya setelah saya jelaskan ini. Nanti Anda melakukan
penelitian dengan dua keadaan. Jadi nanti kacang hijaunya ada yang di dalam ruangan dan ada yang di luar ruangan ya. Ini nanti ukur hari ke-1, 2, ke-3 bisa sampai hari ke-10 ini ya. Ukur pakai alat ukur. Nanti ini setelah itu diolah pakai Excel, dibuatlah grafiknya seperti ini. Kalau ini ada 3, nanti mungkin 2. Nah, ini datanya, hasil pengolahan data ini dibuat, dideskripsikan di sini, di bawah. Ya. Jadi pertumbuhan kacang hijau hari ke-1 tanpa cahaya adalah seperti apa, sedangkan yang kena cahaya apa. Tulis di sini. Hari kedua, hari ketiga tulis dideskripsikan di sini panjang. Baru di sini diskusikan. Anda diskusikan, Anda kasih ulasan sesuai pendapat Anda, sesuai dengan teori yang tadi ditulis di bab 2. Mendiskusikannya apa? Mendiskusikannya adalah pengaruh cahaya. Karena kita akan menjawab pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Bagaimana cahaya itu? Contoh yang ini nih. Contoh yang ini ternyata yang warnanya merah, ini yang 15 watt. Kalau yang 15 watt ternyata pertumbuhannya lambat ya di sini. Kalau yang tanpa cahaya di ruang gelap ternyata pertumbuhannya tinggi, cepat. Jadi lebih tinggi pohon-pohonnya. Nanti Anda buktikan benar enggak kalau yang di dalam ruangan rumah Anda tingginya itu lebih lambat, kalau yang di dalam tempat gelap tingginya itu lebih, ya Anda akan mempercayai setelah Anda melakukannya nanti. Jadi ini dibahas di sini. Ya, dibahas di sini. Nah, ini udah selesai di langkah analisis data ya dan diskusi. Nah, langkah terakhir adalah membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan ada di bab 4, ini adalah langkah terakhir, langkah ke-7, membuat kesimpulan. Anda buat kesimpulan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan data. Kalau ternyata cahaya itu yang di luar yang kurang cahayanya ternyata lebih lambat, tulis tingginya lebih lambat ya. Kalau yang di dalam tingginya lebih cepat. Ya, seperti itu. Atau Anda mungkin ingin mengulas lebar daunnya. Di luar itu lebar daunnya apa, di dalam ruangan tertutup lebar daunnya seperti apa. Bisa nanti penelitiannya diubah. Nah, itu nanti Anda tulisan saran, dan terakhir daftar pusaka, dan yang terakhir sekali adalah lampiran. Hasil percobaan Anda dipoto, dilampirkan di sini ya. Yang ada cahayanya seperti apa, yang tidak ada cahayanya seperti apa. Nah, itu anak-anakku sekalian. Semoga Anda mengerti bahwa dalam mendapatkan pengetahuan baru atau memverifikasi pengetahuan yang sudah ada, dibuatlah metode ilmiah. Ini ada 7. Yang 7 ini nomor 1 dan nomor 2 itu ada di bab 1. Tadi sudah saya jelaskan. Nomor 3 dan nomor 4 ini ada di bab 2. Nomor 5 ini ada di bab 3. Nomor 6 ini ada di bab 4. Dan nomor 7 ada di bab 5. Ya, saya kira itu materi hari ini. Nah, setelah Anda nanti pertemuan ini, saya kasih tugas untuk melakukan penelitian, mendesain penelitian, kemudian melakukannya. Ya. Nah, Anda boleh membuat judul pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan, tapi tadi kondisinya di dalam ruangan yang tertutup tanpa cahaya dan
benda yang kedua adalah yang akan itu ditempatkan di luar ruangan yang kena cahaya matahari. Anda boleh mempengaruhi kecepatan tinggi, boleh meneliti lebar daun. Satu aja ya. Satu aja, jangan dua-dua, nanti kebanyakan. Nanti file Microsoft Word-nya akan dikasih kepada admin. Kemudian nanti hasil pekerjaan Anda dituliskan boleh pakai Microsoft Word, kemudian diupload ke Google Class yang nanti akan saya kasih kelasnya. Saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga Anda paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.